Halo sahabat budaya, perkenalkan saya Kevindra Sumantri, editor dan penulis kuliner dari Top Tables. Nah, saya senang banget hari ini karena saya akan memoderasi sesi yang berjudul Geliat Makanan Nusantara. Pada sesi kali ini, para pembicara yang hadir itu adalah pakar-pakarnya dari gastronomi dan kuliner, di mana beliau-beliau akan menyampaikan materi tentang makanan dan juga kultur tentunya yang bisa menjadi bahan pembelajaran dan diskusi kita bersama. 3 narasumber yang sudah hadir di sesi ini, ada chef yang sudah familiar di wajahnya di televisi, Chef Ragil Imam Wibowo dari Nusa Indonesian Gastronomy. Halo sahabat budaya. Halo Chef Ragil. Halo, apa kabar Mas Kevin? Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Lalu bergabung dengan kita juga ada dari Inggris, yaitu adalah penulis kuliner dan juga chef Ibu Patty Elliott. Apa kabar Bu Patty? Baik Kevin, apa kabar? Halo ke sahabat budaya. Halo, sehat ya Bu ya? Sehat selalu. Oke. Nah, kita juga ada Bapak Ki Suryono dari Pekan Kebudayaan Daerah di Pasuruan. Apa kabar Pak Ki Suryono? Ya, sehat-sehat. Salam budaya. Bagaimana kabar Mas Kevin? Apik Pak, sehat-sehat juga. Nah, sebelum kita ngobrol dan mulai berdiskusi dengan beliau-beliau, pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk sahabat budaya semua di dalam program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Nah, di mana Pekan Kebudayaan Nasional itu adalah acara tahunan dari Kemendikbud Republik Indonesia. Harapannya lewat konferensi ini dapat dibangun diskusi lewat tutur dalam upaya mengangkat nilai budaya, yaitu kultur kita yang kaya, yang juga mengakar dalam diri untuk kemudian ditinggikan di tengah masyarakat modern saat ini. Nah, sebelum kita mulai semuanya, tanya jawab terutama dengan para narasumber kita kali ini, Chef Ragil Imam Wibowo, mungkin ada suatu presentasi yang ingin disampaikan untuk memulainya. Saya persilakan untuk Chef Ragil. Oke, terima kasih Mas Kevindra. Ini sebenarnya bukan presentasi sih ya, ini lebih ke roadmap di Nusa Indonesian Gastronomy. Saya dan tim kira-kira ngapain sih buat makanan Indonesia versi kita. Versi Chef Ragil dan Nusa ya? Ya. Oke, silahkan Chef Ragil. Oke. Mungkin pertama-tama kita lihat video dulu ya. Tapi sebelum Chef Ragil menjawab dan kita diskusi lebih lanjut soal pertanyaan yang pengen saya sampaikan gitu ya, dari pesan-pesan tadi, video tadi, kita akan lanjut dulu Chef ke narasumber kita berikutnya. Tapi sebelum menuju ke diskusi kita, saya ingin memberikan waktu dan tempat untuk Ibu Patty Elliott untuk memberikan mungkin ada presentasi atau knowledge ilmu yang bisa di-share ke teman-teman sahabat budaya di sini. Oke, terima kasih banyak Kevin. Ini subjek yang sangat menarik ya buat kita semua. Dan buat saya pribadi, geliat kuliner Nusantara itu tidak lepas dari sejarah Indonesia sendiri. Terutama peranan Indonesia sebagai rumah dari nutmeg, pala, dan juga cengkeh. Nah, saya ada sedikit presentation yang saya akan share, di mana presentasi ini saya sebenarnya presentasikan di Kew Garden di London pada acara Orchid Festival, di mana temanya tema Indonesia. Dan itu selama 6 minggu acaranya, dan tiap minggu saya memberikan presentasi sekaligus demo dan tasting di Kew Garden. So, seperti yang saya sampaikan tadi, saya melihat geliat kuliner Nusantara itu sangat erat hubungannya dengan rempah ya, dan sebenarnya Indonesia spices itu banyak juga hubungan dengan atau memberikan kontribusi kepada makanan di dunia, tidak hanya makanan daerah di Indonesia tetapi juga di dunia. So seperti yang saya bilang tadi, cengkeh dan pala itu punya peranan penting
dalam hal untuk penciptaan atau hasil dari makanan Indonesia kalau dilihat secara per daerah, karena sejarah kita dari abad 15 itu sejak dunia atau orang Eropa datang ke Indonesia, itu yang membuat terciptanya regional cuisine atau makanan masing-masing daerah karena pengaruhnya beda-beda. Oke. Next slide. Untuk cengkeh, cengkeh yang menarik tentu saja bagian dari makanan kita juga, dan yang menarik juga tentu saja cengkeh itu sebagai salah satu bahan sebagai obat, dan tidak satu hal yang mungkin buat orang Eropa itu sangat tidak lazim adalah cengkeh itu sebagai tambahan untuk membuat rokok ya, kalau di Indonesia kretek ya. Dan yang saya sampaikan tadi bahwa daun cengkeh itu pun kalau di Indonesia kita masih bisa pakai untuk teh wedang ugu tadi. Oke, next. Yang menarik banget ya kalau dilihat sebenarnya peranan cengkeh dan pala itu yang saya sampaikan tadi itu sangat luar biasa untuk makanan di luar Indonesia, entah itu mau di Eropa, di India, di Cina, atau di Timur Tengah. Jadi yang menarik kalau kita mau telusuri bagaimana Indonesia, spices Indonesia itu merubah juga sebenarnya atau memberikan kontribusi kepada makanan di dunia. Karena kan awal-awalnya cengkeh dan pala itu cuma ada di Indonesia, dan akhirnya tentu saja bisa dibawa keluar dari pulau Indonesia dan bisa ditanam, dan sekarang tentu saja sudah ditanam di beberapa negara ya di luar Indonesia. Jadi dengan banyaknya penghasil cengkeh dan pala di dunia, jadi harganya juga jatuh kesannya. Tapi tentu saja Indonesia masih, kalau nggak salah Indonesia negara ketiga terbesar di dunia untuk penghasil cengkeh dan pala. Semoga bermanfaat dan kita bisa lebih ngobrol lagi sama Kevin nanti. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Peti, thank you so much. Saya tuh pengen nanya panjang juga nanti sama Bu Peti, terutama tentang bagaimana sebetulnya rempah Indonesia itu sudah mengglobal dari ratusan tahun lalu gitu ya. Dan juga bagaimana memperkenalkan cita rasa, memperkenalkan kembali sebetulnya cita rasa dari saya setuju banget, kembali. Benar. Memperkenalkan kembali, bukan memperkenalkan ya, memperkenalkan kembali kultur rasa Nusantara secara global. Nah, tapi sebelum kita ngebahas itu, saya pengen juga dari PKD Pasuruan, Bapak Ki Suryo, ada yang mau disampaikan Pak sebelumnya? Sehat? Ya, tadi para pakar kita sudah menjelaskan betapa kayanya bahan baku makanan, mungkin rempah yang paling tidak bisa ditiru oleh mungkin dari bangsa lain adalah rempah. Maka saya mencoba mengkaji atau membaca Geliat Makanan Nusantara ini dari tema yang dikeluarkan oleh kementerian sendiri adalah tutur, kultur, luhur. Akan tetapi ada satu hal dalam makanan Nusantara, yaitu adalah simbol. Karena apa? Dari sebuah makanan, Indonesia ini pernah memunculkan simbol-simbol. Entah itu simbol sebagai pemersatu, simbol sebagai corak karakteristik setiap daerah, atau yang lebih kita sering dengar di Jawa adalah simbol ritual. Ini oke, slide-nya kita lanjut. Mungkin definisi nggak saya jelaskan. Oke, sejarah. Makanan tradisional yang terutama ada di Indonesia ini memiliki cara dari pengolahan yang memang sangat khas Nusantara, yang mungkin juga di belahan dunia lain sulit. Itu dari segi makanan tradisional, sehingga makanan tradisional mewakili karakter setiap daerah. Setiap daerah punya
karakter makanan yang menunjukkan karakter manusianya. Terus dari rempah-rempahnya, oke kita lanjut lagi tentang makanan itu sendiri. Contoh saya ngambil bahwa ada satu yang kadang kita nggak pelajari, mungkin bukan tidak kita pelajari, tapi ada sesuatu yang unik. Makanan kita sebagai sumber inspirasi kepahlawanan bangsa. Ini yang mungkin juga banyak belum diketahui. Contoh adalah peristiwa dari pahlawan nasional kita, yaitu adalah Pangeran Sambernyawa atau yang kita kenal dengan Raden Mas Said sebagai pendiri Puramangkunegaran pertama. Beliau diberi gelar Pangeran Sambernyawa karena dalam peperangan melawan Kompeni tidak pernah terkalahkan sekalipun. Ada satu cerita unik di daerah Rembang, Jawa Tengah, ketika itu sekitar tahun 1756 yang kita kenal dengan peperangannya si pahlawan kita ini dalam Sito Kepyak. Sito Kepyak itu suatu daerah di Rembang di mana Pangeran Sambernyawa sudah dikepung oleh Kompeni dan dia mengalami, aku harus bagaimana ini untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ternyata ketika beliau merakyat bersama dengan rakyat, ada namanya jenang katul atau jenang bekatul itu. Nah, ketika dia makan jenang bekatul, beliau menjawab, ternyata panas. Ada seorang wanita yang separuh sudah agak sepuh mengatakan, nak mas, kalau engkau makan jenang bekatul, jangan dimakan dari tengah. Tapi coba kamu makan dari pinggir, sehingga ketika sudah sampai di tengah, maka bubur atau jenang ini sudah dingin. Itulah menginspirasi seorang pahlawan kita yang bernama Pangeran Sambernyawa, sehingga berhasil mengalahkan komandan detasemen Kompeni Belanda, yaitu Kapten Van der Poel. Itu kejadiannya sekitar 1756. Nah, yang sangat saya ingin kaji lagi bahwa ternyata makanan kita atau corak makanan kita itu memiliki simbol-simbol, bukan hanya sekedar kultur. Bukan sekedar kultur, akan tetapi tutur, kultur, dan luhur. Karena sebagai bangsa yang memiliki peradaban, bangsa Nusantara ini, pengetahuannya zaman dulu tidak ditulis dalam berupa buku. Tapi leluhur kita mengajarkan, memberikan pengetahuan kepada anak cucu melalui simbol-simbol. Ini yang kadang kita tidak paham bahwa ternyata makanan kita ini memiliki simbol ya. Seperti contoh di Jawa ada namanya tumpeng atau ambeng. Ini adalah perwujudan daripada Bhinneka Tunggal Ika, di mana banyak makanan yang disajikan, akan tetapi ada satu buah nasi di tengah yang mengerucut, menyatukan berbagai macam pemikiran, berbagai macam cita-cita bersatu. Lah, makanya saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan kementerian dengan mengatakan tutur, kultur, luhur. Tapi semua itu kita ikat dalam satu yang namanya simbol. Bahwa ciri corak makanan memiliki simbol seperti yang disampaikan Ibu Peti tadi. Wedang uwuh. Wedang uwuh itu adalah di Jogja kita mengenal dengan nama wedang sampah. Karena kalau dilihat di Jogja itu disajikan seperti sampah. Ada daun cengkeh, ada daun ini serai yang tidak bisa ditiru lagi. Ada namanya serpihan kayu secang sebagai pewarna merah dalam wedang uwuh itu sendiri. Lah, inilah kekayaan daripada Indonesia yang memiliki banyak sekali karakter makanan yang menjadikan perlambang atau menunjukkan karakter masyarakatnya. Contoh, masakan di Jawa Timur itu memiliki corak yang agak sedap, asin. Kalau di Jawa Tengah sedap manis, kalau di Jogja cenderung manis. Ini adalah karakter masyarakat yang dimunculkan dari corak-corak makanan. Nah, kita lihat lagi bahwa dalam prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan prasasti Rukam tahun 829 Saka
atau 907 Masehi, di prasasti sudah pernah dituliskan tentang pengolahan ikan asin. Coba bayangkan 1100 tahun yang lalu bangsa kita sudah bisa membuat yang namanya ikan asin dengan nama grih. Bahasa Sanskerta grih, sehingga masyarakat di Jawa terutama menyebut ikan asin dengan nama greh. Nah, dendeng itu di dalam bahasa Sanskerta di prasasti ditulis dengan nama denden. Denden itu adalah daging yang dikeringkan. Berarti sejarah masakan kita ternyata sudah sejak zaman 1000 tahun yang lalu sudah mengenal yang namanya pengeringan menggunakan ikan asin, menggunakan garam, dendeng, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa bangsa kita menyatukan perbedaan-perbedaan yang banyak ini dalam yang namanya simbol-simbol. Sehingga tutur, kultur, dan luhur adalah corak. Karena apa? Bangsa kita memang sangat minim menulis. Kita harus sadari itu, bangsa kita sangat minim sejak zaman dulu. Akan tetapi dia berfilosofi dalam setiap masakannya. Yang tidak sama dengan masakan di bangsa lain mungkin adalah dalam menciptakan suatu karya masakan, leluhur kita menggunakan filosofi, bukan sekedar masak. Akan tetapi ada nilai-nilai filosofi yang ditampilkan. Seperti contoh ketupat atau tipat. Tipat itu dari kata titiang lepat. Kalau di Jawa menjadi kupat. Aku lepat, aku yang bersalah. Sehingga kupat dikatakan dimakan setiap waktu momen-momen tertentu. Mungkin di lebaran atau momen di mana saling bermaaf-maafan. Kupat melambangkan aku yang lepat, aku yang salah. Sehingga diberi jangan santen. Santen artinya apa? Pangapunten. Kalau di Bandung mungkin punten. Nah, itu artinya apa? Mohon maaf. Karena aku punya salah, aku mohon maaf. Kupat dan santen. Nah, kupat dan santen ini adalah satu media orang tua-tua dulu untuk memberikan pengajaran kepada anaknya. Tidak menggunakan bahasa yang kamu harus minta maaf ketika kamu salah, tapi disentuh dengan masakan. Oke, kamu makan dulu, ini ada ketupat, ini ada sayur santan. Setelah makan diceritain, ketupat itu sebetulnya adalah ketika kita hidup kita harus ngaku lepat karena kita punya satu kesalahan sehingga harus dikasih santan, kita harus nyuwun pangapunten, harus mohon maaf. Ini adalah bahasa leluhur kita, tutur. Tutur yang berkembang di masyarakat yang memiliki nilai luhur. Dari mana keluhurannya? Dari simbol-simbol dan cara bagaimana memberikan pengetahuan kepada anak cucunya. Nah, ini yang luar biasa. Bahkan leluhur kita, bangsa kita memberikan pengetahuan dari masakan. Dan itu jarang mungkin di luar, adapun tidak seperti di kita di Nusantara. Tidak bisa lepas lagi bahwa makanan sebagai fungsi ritual. Contoh seperti di Sumatera, di Jawa, di Bali, ada makanan-makanan tertentu yang harus ada dalam setiap prosesi adat. Mungkin di Bali kita mengenal lawar pada acara Galungan Kuningan, mungkin harus menyiapkan lawar darah, lawar itu. Nah, ini corak. Di Jawa mungkin harus ada tumpeng, ada jenang. Ada jenang. Jenang ini suatu pengolahan makanan yang tidak pernah bisa ditiru oleh bangsa manapun. Jenang dodol ini punya kesulitan tersendiri. Nah, inilah yang kita harus kita tumbuh kembangkan kembali, bahwa generasi muda jangan sampai lupa bahwa makanan khas Nusantara bukan hanya sekedar enak, bukan sekedar bergizi, bukan sekedar sehat, tapi makanan Nusantara syarat makna. Yang penting di situ adalah dengan makanan kita bisa berfilosofi, dengan makanan kita bisa memberikan pengetahuan. Mungkin itu dari saya yang nanti bisa kita kembangkan lagi bersama Mas Kevin, saya Pragil maupun Bu Peti. Saya kembalikan ke Mas Kevin, mengalir. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ki Suryo. Terima kasih banyak buat pemaparannya. Saya suka banget tadi dibilang penutupnya adalah masakan Nusantara itu syarat dengan makna. Karena memang
itu yang akhirnya membuat kaya dan berbeda masakan Nusantara dari ujung ke ujung dari negara lain gitu ya. Nah, karena itu saya tadi dengerin presentasinya Chef Ragil, Bu Peti dan juga Ki Suryo. Saya udah punya banyak pertanyaan. Tapi mungkin saya akan lanjut dulu ke Chef Ragil, pertanyaan pertama Chef. Okay. Saya udah sampai catat ini. Saya sebenarnya penasaran gitu. Tadi benang merah dari semuanya saya lihat itu adalah soal kekayaan rempah dan storytelling sebetulnya ya. Ada dua gitu. Kekayaan bahan baku dan juga storytelling atau cerita yang dikandung di baliknya, entah itu filosofi dan maknanya. Nah, kita ngomongin rempah dulu. Chef Ragil, di video tadi Chef Ragil ngasih lihat bahwa banyak sekali bahan baku yang saya sendiri itu nggak sadar itu bisa dipakai dan ada. Nah, di kuliner Indonesia yang memang sudah sangat kaya, sejauh apa sih potensi bahan baku lokal yang sebetulnya masih bisa digali lagi? Oke. Sebenarnya kalau dari potensi bahan-bahan lokalnya sih luar biasa banget ya. Dan yang uniknya belum tentu bahan itu hasil daerah tersebut, tapi daerah lokal tersebut memakai bahan itu. Contoh. Tadi kita ngobrolin cengkeh, pala gitu ya. Ini yang saya coba research di Jailolo di Maluku. Bahwa orang-orang daerah situ tidak tahu menggunakan cengkeh gimana, pala gimana. Mereka hanya ngambil, kemudian dijual. Karena secara defaultnya, secara zaman dahulu Belanda ke sana, mereka hanya untuk menjual ke mereka. Tanpa dikasih tahu untuk buat dengan menggunakan bahan-bahan itu. Jadi makanan di sana pun nggak ada yang seperti itu. Tapi makanan yang mengandung rempah banyak itu adalah tempat di mana bahan itu dibawa dan diperdagangkan. Misalnya Batavia, Jakarta gitu ya, Aceh, itu banyak banget karena memang mereka salurannya ke sana. Dan itu banyak banget bahwa makanan Indonesia yang akhirnya turun sedikit-sedikit tuh dari Sumatera. Gitu dari Sumatera terus sampai ke Lampung. Kalau di Jakarta, kalau di Jawa dari Jakarta terus kemana-mana terus sampai ke seluruh Jawa. Baru kenalkan si bahan-bahan rempahnya yang dari Indonesia Timur. Jadi sebenarnya potensinya juga masih luar biasa dan sebenarnya kalau mau diolah lagi bahwa kita masih bisa menjadi pengekspor ya, karena kan ini juga masalahnya devisa. Kita pemakai dari dalam sendiri aja juga udah banyak banget. Kalau buat ekspor apalagi, tinggal memang harus diremajakan karena pohon cengkeh, pohon pala, pohon kenari, itu umurnya yang paling muda. Sekarang 300 tahun atau 150 tahun. Oke. Gitu, belum ada yang baru lagi. Gitu. Kalau ini sudah habis masanya, habis kita. Udah kualitas turun total gitu ya. Iya, jadi kapasitas sekarang udah mulai turun. Karena cengkeh itu yang bagus sebenarnya yang antara 300 sampai 500 tahun. Karena tidak diolah lagi, jadi agak berkurang sekarang gitu. Nah, dari ngomongin cengkeh dan pala gitu, kita tahu bahwa tadi Chef Peti, Bu Peti Elliot sudah cerita soal bagaimana bahan baku Indonesia sebetulnya itu dari dulu sudah punya kontribusi yang luar biasa besar ke kultur kuliner secara global gitu ya, dan melahirkan cita rasa baru setelah era perdagangan itu gitu. Nah, betul. Nah, tadi menyambung secara perfect menyambung dari yang Chef Ragil ngomongin soal literasi. Saya pengen ke Ki Suryo tentang tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya budaya literasi menulis untuk kayak sejarah makanan atau tata cara makanan tuh agak sangat jarang ya. Lebih kepada tutur, kepada contoh, kepada cerita yang diturunkan turun-temurun gitu. Nah, kira-kira Ki Suryo, kalau misalnya ada sosok-sosok nih seperti Chef Ragil atau Bu Peti yang ingin riset atau cari tahu tentang lebih dalam tentang seperti yang tadi Ki Suryo ceritakan gitu, itu sebenarnya sumbernya bisa kemana sih? Sebetulnya begini, oke, terima kasih. Kita bisa ada satu corak pengetahuan yang agak berbeda di Indonesia ini dengan bangsa yang lainnya adalah pengetahuan kita ini menggabungkan dua hal, yaitu antara spiritual dan intelektual. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu ya, spiritual bukan supranatural ya, spiritual dan intelektual. Ini digabungkan. Sehingga kalau kita boleh
lihat di candi-candi, di relief candi, itu ada banyak corak makanan, corak masakan leluhur kita dulu. Ini mungkin yang kadang kita harus bekerja sama dengan para pakar sejarah untuk membaca prasasti, untuk membaca relief di percandian. Nah, keraton, kita bilang keraton Solo, Jogja, Cirebon yang ada di Jawa, atau mungkin keraton-keraton di Nusantara yang lain, sekarang sudah bergeser nilainya. Yang dulunya sebagai pusat pemerintahan, sekarang adalah pusat kebudayaan. Alangkah baiknya kita mulai mempelajari masakan-masakan peninggalan-peninggalan keraton. Seperti contoh di Jogja, itu ada nasi blawong yang mungkin juga jarang terdengar. Di Solo ada banyak sego gurih yang memang khas Solo. Nah ini sebetulnya makanan keraton yang keluar. Gudeg itu dulu hanya dimakan oleh orang keraton, terus keluar. Jadi sebetulnya untuk melihat sejarah sumber masakan, makanan, kita harusnya masuk ke keraton-keraton yang masih tersisa sekarang ini sebagai pusat-pusat kebudayaan ini. Oke, baik. Mungkin bisa kita kerjakan bersama. Oke, jadi lebih harus kerjasama dengan pakar-pakar budaya juga ya, Ki Suryo. Betul. Ya. Oke, nah betul. Saya ingin mengarah ke Bu Peti. Tadi Bu Peti cerita tentang bagaimana menyajikan masakan Indonesia di Inggris gitu ya. Nah saya penasaran Bu Peti, sejauh apa sih antusiasme sebetulnya, atau mungkin bukan cuma antusiasme tapi rasa penasaran masyarakat Eropa seperti di Inggris gitu ya, tentang kuliner Indonesia yang bisa dibilang tidak sepopuler Malaysian food gitu ya, atau misalnya Thai food, makanan Thailand. Itu gimana sih antusiasmenya Bu Peti di sana? Apakah sudah tinggi ataukah mereka masih belum banyak yang tahu gitu? Terima kasih Kevin. Ya, secara general sebenarnya masih sangat sedikit ya orang yang masyarakat Inggris tahu mengenai budaya makanan Indonesia. Tentu saja karena kita ngomongin London, let's say. Di London itu mungkin ada sekitar 500 restoran Thailand, kita cuma punya 2. Dan juga food writers dari Indonesia masih jarang juga, dan juga chef Indonesia yang mungkin punya nama juga masih sangat jarang. Dan yang menarik sebenarnya ada kayak movement atau interest dalam 2-3 tahun terakhir yang boleh dibilang sangat positif, karena let's say dalam 2 tahun terakhir ada 2 buku bertemakan Indonesia yang dipublikasikan di Inggris, dengan walaupun penulisnya bukan orang Indonesia, tetapi media ataupun foodies atau the Guild Food Writers di UK sangat antusiastik dengan buku-buku ini, karena mungkin baru kali ya. Tentu saja kita tidak lupa bahwa Ibu Sri Owen sudah menulis mengenai makanan Indonesia di Inggris dari tahun 74, dan beliau punya 10 buku makanan Indonesia di Inggris, tetapi mungkin eranya berubah. Jadi dengan 2 buku yang baru ini, ya buat saya sangat positif. Tetapi tentu saja kita harus berusaha keras lagi untuk bagaimana bisa mempromosikan makanan Indonesia di sini. Tapi satu hal yang saya sendiri merasa kaget sekali, tempe movement di UK itu sangat besar sekali. Yang saya pikir, wow, dalam 1 tahun saya bisa berkenalan dengan 7 perusahaan tempe yang ada di Inggris, yang tentu saja beberapa perusahaan tempenya itu diproduksi di Belanda, tetapi ada juga beberapa perusahaan yang tempenya diproduksi di London atau enggak di Bristol atau di UK. Jadi amazing ya, menarik sekali bahwa tempe itu sekarang ini sangat populer karena movement untuk plant-based food mungkin juga lagi trendy di seluruh dunia ya. Chef Regil mungkin mau menambahkan? Ya, itu juga kalau tempe, kalau saya boleh nambahin, memang ada satu anak muda Indonesia, kebetulan dia cucunya Pak Winarno, yang ahli tempe Indonesia, anaknya Mbak Wida Winarno, dan dia membuat movement untuk seluruh dunia.
Jadi dia dibilangnya Anak muda itu. Anak muda lulusan Harvard juga kalau nggak salah menurut saya. Baru lulus kemarin PhD baru lulus, sekarang ada di Bogor. Itu dia memang fokusnya di tempe, dia bikin tempe movement yang seluruh dunia. Jadi waktu itu dia pernah mendatangkan semua wakil-wakil tempe movement di seluruh dunia. Kebetulan waktu itu ada di Nusa, mereka minta bikinin tempe itu bisa dibikinin apa aja. Akhirnya kita bikinin sesuatu yang menarik dan uniknya lagi setiap Januari mereka itu kayak ada festival untuk memamerkan produk tempe yang sebelumnya belum ada. Gitu. Jadi mereka akan ada lagi nih Januari ini dan Januari tahun lalu itu yang buat juga kebetulan Ando, ini anaknya namanya Ando. Mereka bikin tempe tapi seperti kayak protein bar. Snack gitu ya? Ya snack buat orang yang fitness apa segala macam dan itu sekarang luar biasa banget. Dan salah satu ownernya pun juga anak muda di Inggris, gitu lulusan Oxford. Jadi emang orang-orang pinter tapi emang fokusnya di tempe. Jadi betapa bangganya kita bawa tempe sekarang udah bisa mendunia dengan si anak muda ini sebagai leadnya. Jadi menarik banget. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bisa ambil kesimpulannya, sebetulnya banyak sekali bahan baku Indonesia, mau itu bumbu ataupun bahan pangan, yang secara global sendiri sebenarnya sudah dibutuhkan ya, sudah sangat dibutuhkan gitu. Ya benar, karena memang bahan-bahan Indonesia yang natural ini semuanya rata-rata memang berhubungan dengan kesehatan. Gitu maksudnya kayak pala kita tahu itu kan sebagai obat buat orang kalau lagi pusing, cengkeh juga buat kalau orang lagi sakit gigi zaman dulu gitu. Jadi sebenarnya memang rempah-rempah ini bahan yang banyak digunakan di dalam pengobatan yang secara natural gitu. Karena tempe pun juga sangat baik kalau misalnya kita lagi let's say diare lah gitu. Kita makan tempe akan jauh lebih cepat sembuhnya. Enzimnya ya. Iya, ya. Enzimnya memang sangat membantu karena probiotiknya. Iya, probiotik. Nah, ini dia yang saya pengen gali juga lebih jauh nih. Kita kan ngomongin pala dari daerah Maluku, kita ngomongin belum lagi teknik-teknik fermentasi dari Jawa dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Pekan Kebudayaan daerah sendiri, Ki Suryo, sejauh ini Ki Suryo ada nggak kisah-kisah yang ditemukan misalnya dari daerah Pasuruan misalnya, keunikan-keunikan bahan baku atau pangan di sana atau daerah-daerah lain yang mungkin sebenarnya menarik untuk diketahui dan bisa jadi nilai jual istilahnya ya untuk budaya kita bahwa hey Indonesia nggak cuma soal sambal aja, walaupun sambal juga bisa banyak dieksplor, tapi ada cerita-cerita lain di baliknya. Adakah kisah-kisah dari Pekan Kebudayaan daerah sendiri, Ki Suryo? Oke, sebelumnya saya ingin coba menggali lagi. Sebetulnya jalur perdagangan internasional, jalur perdagangan dulu, kira-kira 600, tahun 600-an, banyak prasasti menuliskan bahwa yang menjadi tujuan utama bangsa asing masuk ke Nusantara adalah rempah. Itu yang perlu dicatat. Bahwa kemarin saya sempat mendengarkan beberapa diskusi dari seorang Profesor Dr. Susanto Sudi. Beliau menyatakan dalam jalur perdagangan rempah yang sampai sekarang tidak bisa diungkap, pasti ada misteri yang tidak akan pernah bisa diungkap. Terutama tentang rempah. Rempah menjadi komoditas ekonomi dunia ketika zaman Sriwijaya, zaman Mojopahit. Ini menjadi sebetulnya adalah seperti yang dikatakan Chef Ragil, sebetulnya kita bisa menggali makanan sebagai adi ekonomi dunia, terutama Indonesia, dari kekayaan rempahnya, kekayaan olahan makanan. Oke, kalau di Pasuruan sendiri kita akan bercerita masalah jamu kebon agung atau jamu belik. Nah, kalau di Jogja itu ada yang namanya wedang uwuh, maka di Pasuruan ada yang namanya jamu belik. Jadi komposisi wedang yang juga menggunakan pala, juga menggunakan sari gula tebu. Jadi kalau di Jawa kita mengenal ada gula aren, ada gula Jawa, tapi ada lagi gula tebu. Bentuknya seperti gula Jawa tapi cenderung domen warnanya hitam. Nah, ini penggabungan antara pala, terus ada lagi kayu manis, ada lagi menggunakan gula tebu yang didiamkan, nanti dia berfermentasi jadinya seperti minuman bersoda. Kalau dalam jangka waktu tertentu, ini yang khas di Pasuruan.
Sebetulnya kalau kita bicara masalah makanan tradisional, setiap pekan kebudayaan kalau kita mau jujur di mana daerah, ada rasa kangen. Ada rasa kangen dari setiap masyarakat untuk mengenang masakan-masakan waktu masa lampau. Dan jangan salah, ketika ada suatu resto atau suatu bisnis makanan, kalau dia memang konsisten menggunakan tekniknya lama, teknik tradisional, suasananya dibuat suasana seperti pedesaan, ini memiliki nilai jual lebih, sangat memiliki nilai jual lebih. Dan itu yang kita harus jual. Karena apa? Kita lihat, sebetulnya kita kurang melibatkan makanan di dalam seni sinematografi. Artinya apa? Seharusnya makanan kita ini masuk dalam dunia perfilman. Seperti Korea mengenalkan masakannya melalui drama-drama Korea. Kenapa Indonesia nggak mau masukkan masakannya dalam drama-drama Indonesia? Nah, inilah yang sebetulnya sebagai perlawanan kita, bukan perlawanan sih, mungkin sebagai pertahanan kita agar anak muda juga mencintai makanan Indonesia. Bukan hanya makanan dari sana-sana, tapi dari film ini anak muda nonton, akhirnya oh ini ternyata makanan kita loh. Jadi nggak selalu mengacu pada makanan-makanan di luar. Itu mungkin yang belum kita bahas, nanti kapan waktu kita butuhkan itu, masukkan makanan dalam sinematografi dan dunia perpanggungan kita. Mungkin itu yang bisa saya ulas. Saya setuju banget yang Ki Suryo tadi bilang gitu ya. Salah satu cara untuk mempopulerkan makanan Indonesia adalah lewat seni populer gitu, film, visual dan lain sebagainya. Karena itu yang sebenarnya juga jadi bukan perdebatan, perbincangan kami juga Ki Suryo di teman-teman media kuliner, bahwa kurangnya exposure kuliner Indonesia di jalur-jalur yang lebih populer gitu. Ya, betul. Ada yang mau ditambahkan, Chef Ragil? Mungkin sedikit cerita aja gitu ya. Kalau tadi Ki Suryo bilang bahwa memang dari zaman 600 dulu, memang kalau yang pernah saya baca, memang dulu Indonesia itu sangat ditutup-tutupi daerahnya. Karena kalau zaman dulu kan siapa yang punya daerah situ, siapa yang tahu jalur ke situ, dia yang paling pemenang. Gitu. Jadi Indonesia itu selalu dibilangnya India itu zaman dahulu kala oleh orang Eropa diketahuinya sebagai East Indies. Ya. Indonesia dibilangnya adalah Far East karena East Indies lebih jauh lagi sana, makanya dibilangnya Far East karena memang dulu yang menutup jalur Indonesia itu kalau nggak salah memang orang Timur Tengah, orang Gujarat gitu. Dan memang bangsa Eropa, saya pernah ikut yang Pekan Budaya yang sekitar 2-3 tahun yang lalu, itu ada cerita menarik bahwa sebenarnya kapal-kapal Spanyol dan kapal-kapal Eropa itu belajar membuat layarnya adalah dari bangsa Bugis. Karena bangsa Bugis itu pada tahun sekitar 500-an mereka sudah berlayar sampai ke sana. Gitu, dan itu yang mereka copy, tapi bangsa Bugis bikinnya pakai anyaman supaya tidak bisa robek, mereka bikinnya pakai kain. Jadi itulah bedanya. Tapi paling enggak kita mengetahui bahwa teknologi layar itu sebenarnya sudah dimiliki bangsa kita dan mereka mengadaptasi. Jadi gimana sekarang caranya buat makanan bisa begitu juga. Dan sekarang sebenarnya juga udah ada buktinya, kata Mbak Peti juga kan tadi, cengkeh, pala memang udah dipakai di semua makanan di dunia gitu. Dan ini yang lain tinggal ngikutin nih, karena sekarang udah makanan hampir di mana-mana orang udah mulai terbiasa dengan sambal nih. Gitu. Jadi nanti mereka pasti saatnya nggak nyampe 5 tahun lagi orang akan banyak yang research untuk makanan Indonesia. Berarti salah satu tantangan terbesar adalah mempopulerkan kembali ya, terutama untuk generasi yang lebih baru lagi tadi seperti Ki Suryo bilang gitu. Nah, saya pengen ke Mbak Peti juga, saya pengen tanya nih, untuk akses bahan baku, ini sebenarnya kan selalu jadi permasalahan ya, Chef Ragil ya. Akses bahan baku di sana itu susah apa tidak? Untuk seperti Bu Peti untuk memperkenalkan masakan Indonesia di Inggris misalnya. Oke, makasih Kevin. Sangat gampang ya. Di sini super gampang buat saya. Mungkin 95% semuanya sudah ada di Inggris ya. Apalagi kalau seperti saya yang saya juga punya private dining atau enggak ada cooking school di London yang saya suka terlibat juga yang punya supplier, sangat gampang. Tetapi yang menarik tentu saja kalau kita mau ngomongin mengenai barang-barang yang segar seperti
kunyit segar, lengkuas segar, serai segar, yang segar-segar semua, itu datangnya sayang sekali bukan dari Indonesia, dari Thailand kan. Dan yang menarik juga, kita mau trace, mau telusuri spices apa yang datang dari Indonesia. Tentu saja, jadi kadang-kadang kontradiksinya begini. Kita tahu bahwa Indonesia sampai saat ini masih salah satu negara terbesar penghasil cengkeh, pala, dan juga kayu manis, walaupun kayu manis aslinya tidak dari Indonesia. Kan kalau terbesar tuh pasti ada di seluruh dunia, ya nggak sih? Tetapi kadang-kadang karena dimix dengan produk negara lain atau dengan spesies yang lain, jadi originality-nya hilang. Jadi made in Indonesia-nya hilang atau produce originally dari Indonesia hilang. Tentu saja kalau kita mau ngomongin vanilla, karena mahal, itu selalu pasti dibilang dari mana asalnya tuh ada dari Indonesia. Atau misalnya kopi selalu pasti bilangnya dari Indonesia. Dan semuanya udah ada di Inggris. Tetapi satu yang mungkin hilang, brand Indonesia sendiri itu yang tidak ada. Kan gini, kalau kita mau ngomongin satu brand, mungkin kalau kita mau ngomongin brand dari Itali, kopi Itali di Jakarta, mungkin kopi Itali yang semua orang udah tahu gitu ya. Ili gitu ya. Ili Coffee atau Dilma Sri Lanka Tea. Nah, kita hal-hal itu yang tidak punya yang satu brand yang dunia udah tahu langsung. Oh, itu dari Indonesia pasti. Nah, itu yang mungkin branding itu yang kita tidak punya. Tetapi untuk seluruh kecap manis kita punya ya, dari Asia Grocery juga. Nah, satu hal buat saya juga yang menarik, jadi gini, untuk meraih atau mengedukasikan masyarakat Inggris, tentu saja kita harus menjual barang-barang kita di supermarket yang orang Inggrisnya datang, tidak ke Asia Grocery terus, karena Asia Grocery itu biasanya yang datang ya orang Asia kali ya. Jadinya terobosan ini yang mungkin kita harus lihat, target market kita tuh siapa sih? Kita mau diplomasi kuliner Indonesia tuh target marketnya siapa? Tentu saja orang Indonesia yang tinggal di Inggris, mereka pasti bisa dapat apa aja, karena di dalam diaspora sendiri pasti ada tokonya atau pasti ada trading kecil atau bagaimana. Tetapi itu tidak untuk publik masyarakat yang luas gitu loh. Oke, terima kasih Bu Betty. Mungkin pertanyaan yang bisa dijawab oleh masing-masing narasumber di sini, itu pertanyaan yang menurut saya mungkin pertanyaan bisa dibilang klise tapi sangat penting dan paling penting mungkin, yaitu bagaimana memperkenalkan budaya dan kultur makanan tradisional ke teman-teman anak-anak muda. Contoh, saya beruntung bisa dibilang dibesarkan di keluarga Jawa Tengah yang cukup kuat dengan kultur budayanya gitu ya. Makan di meja, terus ada santun-santun tertentu lah dari kakek saya gitu. Jadi saya juga hidup dengan kultur seperti itu. Contoh kayak misalnya makan bersama kayak bajamba gitu ya, yang mungkin hanya ada di perayaan, atau misalnya kita lihat teman-teman anak muda sekarang banyak yang gemar dengan istilah permakultur, padahal mungkin kita kalender-kalender di Jawa udah ada namanya Pranata Wongso, kalender musiman yang udah ada gitu. Nah, gimana sih kira-kira mulai dari Chef Ragil mungkin supaya memperkenalkan nilai-nilai budaya itu ke teman-teman anak muda sekarang tanpa terlihat kaku gitu ya, karena contohnya kayak tadi yang Ki Suryo bilang betul sekali, memasukkan ke film populer gitu, sampai akhirnya mereka secara tidak sadar melakukan itu sebetulnya gitu. Itu tuh gimana kira-kira Chef Ragil? Kalau dari beberapa hal yang saya pelajari dan saya terapin gitu ya, memang masa sekarang ini mereka memang sangat mementingkan packaging dan desain gitu. Jadi apapun yang kita buat itu packaging dan desainnya harus bagus banget. Ya harus bagus dulu. Tapi juga jangan lupa bahwa basic dari yang kita perkenalkan ini apaan? Kan makanan. Ketika makanan rasanya harus enak banget. Nah, itu dua hal yang nggak bisa lepas. Dan harus memang disesuaikan. Misalnya kayak gini. Anak saya aja dikasih opor aja, belum tentu mau. Tapi kalau misalnya opornya nih, tulangnya udah mulai saya lepasin, kemudian
bumbunya saya saring, saya blender, suruh mereka makan. Mereka baru, oh enak ya, ini apaan nih? Itu opor, sama aja opor gitu. Tapi memang kadang-kala memang looks emang perlu banget diperhatiin kalau buat anak-anak masa sekarang. Karena mereka besar dengan visual. Mereka melihat makanan-makanan dari luar, dari Korea, dari Jepang, dari Australia yang kelihatannya menarik dan bagus-bagus packagingnya. Nah kalau kita nggak bisa ngejar ke sana, kita akan ketinggalan. Dan satu yang pasti, bahwa dari kecil mereka harus dikenalin makanan Indonesia. Gitu. Itu yang nggak pernah fail sih. Karena waktu kecil mereka belum punya banyak referensi. Ketika udah gede dipaksa makanan Indonesia, itu pun akan bermasalah. Jadi lebih baik dari kecil dari kenalkan. Tapi kalau mereka memang tertariknya dengan makanan, ada di satu masa yang mereka pasti nyari balik lagi ke core-nya mereka apa. Baik. Nah kalau dari Ki Suryo sendiri, kira-kira ada nggak cara yang ampuh gitu untuk teman-teman generasi muda yang sekarang kan makanan kekinian gitu ya, nggak masalah juga karena ini kan globalisasi gitu ya, di mana semua antar makanan orang saling mengenal satu budaya dengan yang lainnya. Tapi adakah cara yang menurut Ki Suryo bisa ampuh gitu untuk teman-teman anak-anak muda di kota dan di daerah supaya bisa lebih ya setidaknya 80% dari konsumsi mereka adalah konsumsi makanan lokal gitu ya. Sisanya makanan internasional nggak masalah gitu. Tapi gimana caranya tuh? Oke, saya sendiri di Kota Pasuruan, saya di Pasuruan ini mempunyai satu komunitas yang namanya Sambung Rasa, di mana kita mulai mengkaji bukan hanya sekedar ini apa sih, tapi kita sampai pada makna terdasar, yaitu adalah filosofinya apa. Ini harus kita pelajari betul. Sehingga kita dalam melakukan segala sesuatu itu berdasarkan pada kesadaran akan benar itu sendiri. Dan ini harus kita lakukan dari hal yang terkecil, apa diri kita sendiri. Harus kita mulai dari kita sendiri, terus kita kembangkan ke lingkungan keluarga, baru ke lingkungan masyarakat. Cuman saya punya satu trik yang agak mungkin aneh, tapi saya melihat ketika ada anak muda tidak bekerja, saya kumpulkan, saya berikan modal, ini kamu buat nih, saya kembangkan bakmi Jawa. Ketika di situ banyak bakmi di sekitar situ, saya harus memikirkan bagaimana kita sebagai pendatang baru bisa diterima. Kembali kepada yang dikatakan Chef Ragil, harus diberikan kemasan yang menarik, akan tetapi jangan meninggalkan yang namanya kualitas rasa. Karena makanan intinya adalah rasa. Ketika rasanya enak, pasti orang menerima. Ketika rasanya enak, dia akan bayar berapapun harga yang dikeluarkan. Enggak masalah, karena dalam bahasa Jawa ada onorgo, noroso, onorgo, norupo. Kalau ada harga itu pasti ada kualitas rasa juga. Tapi kalau sudah bilang masalah perasaan, logika akan mati. Ketika sudah bilang rasa, maka logika akan mati. Meskipun jauh warung itu akan dikejar. Meskipun tersembunyi di kampung, di daerah, di pelosok, pasti orang akan jauh-jauh untuk mengantri untuk makan di situ. Makanya sebetulnya apa? Kita mulai mencari karakter makanan masakan kita ini, kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita. Perkara ini nanti bisa menyebar ke masyarakat, itu urusan nanti. Seperti apa yang dikatakan pendiri bangsa kita Soekarno, Presiden Soekarno pernah mengatakan satu hal, jangan pernah kau tanya bangsa ini memberi apa kepadamu, tapi tanyalah seberapa banyak yang sudah kau berikan untuk bangsamu. Selesai permasalahannya di situ. Karena pemerintah sudah mewadahi, tinggal masyarakat mau nggak berkembang secara pribadi. Sehingga kalau kita di dalam keluarga sudah menanamkan, saya yakin akan berkembang secara luas. Tapi kalau kita sendiri aja malu, kita secara pribadi malu, ya repot sudah itu. Kurang lebihnya mungkin seperti itu, tapi saya yakin suatu saat seperti yang dikatakan Chef Ragil, Chef Patty, satu hal, ada kenangan yang akan bangkit, akan kekangenan masakan Nusantara. Itu pasti terjadi. Wah, terima kasih Ki Suryo. Nah, kalau untuk Bu Patty sendiri, gimana Bu Patty? Kalau buat saya sendiri, balik ke hal yang dasar sekali ya. Buat saya adalah edukasi dan gaya hidup. Nah, dalam gaya hidup yang saya maksud ini sebenarnya,
apa yang kita mau. Sebenarnya dalam masa pandemik ini, kalau terus terang, kalau di Inggris tuh banyak sekali masyarakat malah yang mau semuanya kita balik ke nature, balik ke lokal. Nah, buat saya di Indonesia is like we have everything, karena kita nggak punya musim gugur, musim dingin. Di sini kita cuma punya waktu untuk menanam cuma 5 bulan, nggak sampai 6, 5 bulan. Nah, buat saya sangat penting kita harus mengedukasikan anak-anak dan anak-anak muda di Indonesia betapa variety, nggak cuma dari beras tapi jagung, dari sorghum, dari sago dan sayur-sayuran yang gampang ditanam, buah-buah tropikal yang di negara Eropa harus import karena tidak bisa ditanam di sini. Spicesnya banyak. Jadi sebenarnya we can create local dishes yang jadi kekinian. Kan kayak Chef Ragil, makanan Chef Ragil itu kekinian banget, very trendy, very colorful, very tasty. Kontemporer ya. Kontemporer, tapi cita rasa dan filosofinya sangat Indonesia. Nah, itu yang kita sebenarnya secara luas harus memperkenalkan itu. Dan satu hal yang saya pikir juga yang sangat akan membantu, bagaimana kita juga mengedukasikan chef-chef muda di Indonesia dan semua yang berhubungan sama dunia, nggak cuma dunia kuliner tapi hospitality yang juga berhubungan dengan pertanian, perdagangan, agrikultur ya. Semuanya. Dan sebenarnya ini kalau buat saya, I wish I still live di Indonesia ya, karena saya pikir banyak hal yang kita bisa pelajari lagi atau enggak kita saling brainstorming lebih banyak, karena in the end of the day Indonesia adalah negara tropis, negara yang subur, yang gampang nanamnya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa negaranya sangat pulaunya banyak gitu ya. Transport itu penting juga. Bagaimana membawa hasil dari pulau lain ke tempat lain itu dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, dengan logistik yang bagus, yang menghasilkan bahan yang prima, yang sangat segar dan sehat. Karena pada dasarnya kan kalau kita semua makanan sehat, makanan enak, nggak cuma badan yang sehat, tetapi juga secara spiritual, secara jiwa juga kita merasa sehat kan. Kalau kita juga memberikan asupan yang bagus buat badan kita gitu loh. Siap, terima kasih banyak Bu Peti, terima kasih juga Chef Ragil dan Pak Ki Suryo. Kalau boleh saya rangkum ya, ini menarik sekali bahwa intinya supaya makan Indonesia yang memang di dunia memang lagi dikenal, supaya makin menggeliat lagi, itu adalah diperkenalkan ke generasi muda itu dengan cita rasanya. Urusan suka enak atau enggak urusan nanti dikenalin dulu, dan juga dibuat erat kaitannya dengan memori dan juga tentunya supaya makanan Indonesia itu semakin dikenal dan juga semakin berakar lagi, sinergi antara pelaku-pelaku kuliner dan juga mungkin antropolog, budayawan untuk menggali cerita itu semakin dieratkan lagi ya, karena ternyata sangat kaya hubungan antara makanan dan juga cerita dan makna di baliknya. Oke, kalau kayak begitu terima kasih banyak Chef Ragil, sama-sama, terima kasih banyak Bu Peti, dan terima kasih banyak Ki Suryo. Terima kasih juga kepada sahabat budaya yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga sudah menyempatkan diri di sini, dan jangan lupa bahwa selama bulan November 2020 Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan beragam program acara, mulai dari parade dan juga pameran dan juga kompetisi. Keseluruhan acara ini dapat disaksikan oleh sahabat budaya di berbagai platform digital hingga video streaming dan juga televisi. Saya Kevindra Sumantri sebagai moderator undur diri, dan terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.